perbedaan antara penelitian survei dan eksperimen, dan juga menjawab apakah penelitian kami termasuk survei atau eksperimen. Apa itu penelitian survei dan eksperimen? Penelitian survei adalah metode untuk mengumpulkan data dari responden menggunakan kuesioner atau angket tanpa memberikan perlakuan apapun. Misalnya kita ingin tahu hubungan antara kualitas tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa. Kita cukup menyebarkan angket lalu menganalisis hasilnya, tidak ada yang diubah dan dimanipulasi. Nah, kalau eksperimen itu beda. Dalam penelitian eksperimen, peneliti memberikan perlakuan khusus, misalnya satu kelompok mahasiswa disuruh tidur lebih awal dan kelompok lain tetap tidur seperti biasa, lalu dilihat hasil konsentrasinya. Jadi eksperimen itu fokus pada sebab, akibat, dan manipulasi variabel. Penelitian kami termasuk apa? Penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Sosiologi termasuk ke dalam penelitian survei. Kenapa? Karena hanya mengumpulkan data dan angket tanpa mengubah pola tidur mahasiswa atau memberikan perlakuan khusus. Kami hanya ingin tahu apakah kualitas tidur mereka berhubungan dengan tingkat konsentrasi belajar. Baik, di sini saya Syarifah Wulandari akan menjelaskan dalam judul penelitian yang kami ambil, yaitu pengaruh kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan siapa populasi dalam penelitian dan bagaimana teknik sampling yang dapat dilakukan agar penelitian dapat representatif. Baik, dalam penelitian ini, kami meneliti mahasiswa program studi pendidikan sosiologi untuk mengetahui apakah kualitas tidur mempengaruhi konsentrasi belajar mereka. Supaya hasil benar-benar mewakili seluruh mahasiswa dan tidak hanya sebagian kecil yang kebetulan terpilih, kami bisa menggunakan teknik stratif random sampling. Caranya adalah dengan membagi populasi mahasiswa berdasarkan semester. Misalnya semester 2, semester 4, semester 6, dan semester 8. Dengan kebutuhan belajar dan waktu tidur bisa berbeda tiap tingkat. Setelah itu, kami ambil sampel secara acak dari setiap semester sesuai jumlah mahasiswa yang ada, agar setiap kelompok semester tetap terwakili secara adil. Teknik ini membuat hasil penelitian lebih representatif karena tidak hanya mewakili satu angkatan saja, tapi menggambarkan seluruh mahasiswa pendidikan sosiologi secara lebih menyeluruh. Jadi, dengan teknik sampling yang tepat, kita bisa dapatkan kesimpulan yang lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami membuat instrumen penelitian kuantitatif dengan topik pengaruh kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan sosiologi. Nah, untuk langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan dua variabel utama, yaitu variabel X, yaitu kualitas tidur, dan variabel Y, konsentrasi belajar. Nah, setelah kami menentukan variabel, kami menentukan definisi operasional dan indikator dari masing-masing variabel. Untuk variabel kualitas tidur, ada indikator durasi tidur, intensi tidur, dan gangguan tidur. Sedangkan untuk konsentrasi belajar, indikatornya adalah fokus perhatian, daya tahan konsentrasi, dan kemampuan mengatur waktu. Berdasarkan indikator tersebut, kami menyusun 18 item pernyataan. Untuk kualitas tidur, di sini contohnya adalah saya tidur kurang dari 6 jam pada malam hari. Sedangkan untuk konsentrasi belajar, saya mampu memusatkan perhatian ketika mengerjakan tugas kuliah. Kami menggunakan skala Likert 1-5, dari tidak pernah hingga sangat sering. Kemudian, kami melakukan uji validitas menggunakan korelasi
dan Pearson untuk konsentrasi belajar. Hasilnya dari hanya beberapa item kualitas tidur yang valid, sedangkan semua item konsentrasi belajar dinyatakan valid. Nah, seluruh instrumen diuji menggunakan software statistik seperti uji normalitas dan linearitas. Meskipun pada akhirnya tidak ditemukan pengaruh signifikan antara kualitas tidur dan konsentrasi belajar, instrumen yang kami buat tetap layak karena valid dan reliable. Jadi, proses pembuatan instrumen dimulai pada penentuan variabel, kemudian penyusunan indikator, kemudian pembuatan item pernyataan, dan hingga pengujian validitas dan analisis data. Itulah cara kelompok kami membangun instrumen dalam penelitian kuantitatif ini. Terima kasih sudah menyimak. Hai teman-teman, di video ini saya akan menjawab pertanyaan tentang teknik analisis parameters yang digunakan dalam penelitian kami. Kenapa itu dipilih dan bagaimana kalau syaratnya tidak terpenuhi? Teknik analisis parameters yang digunakan dalam penelitian kami yang berjudul pengaruh kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan sosiologi. Kami menggunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi linear ini termasuk dalam teknik statistik parameters karena digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh langsung dari suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam hal ini kualitas tidur sebagai variabel X dan terhadap konsentrasi belajar atau variabel Y. Mengapa regresi parametris dipilih? Regresi linear digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian kami, yaitu ingin melihat apakah kualitas tidur mempengaruhi konsentrasi belajar secara signifikan. Tapi teknik ini bisa digunakan kalau syarat-syarat statistik parametris terpenuhi, seperti data berdistribusi normal, hubungan antar variabel linear, dan variabel bersifat interval atau rasio. Dan dalam penelitian kami, data sudah diuji normalitasnya dan hasilnya berdistribusi normal, jadi regresi linear boleh digunakan. Bagaimana jika syarat tidak terpenuhi? Nah, kalau ternyata persyarat analisis parameters tidak terpenuhi, misalnya data tidak normal atau hubungan tidak linear, maka kita tidak boleh menggunakan teknik parameters. Tapi jangan khawatir, uji hipotesis masih tetap bisa dilakukan. Kita tinggal ganti ke analisis non parameters seperti uji Spearman untuk korelasi atau uji Mann-Whitney dan lainnya. Jadi intinya kita harus menyesuaikan teknik analisis dengan karakteristik data. Penutup kesimpulannya, penelitian saya pakai regresi linear sederhana. Teknik ini dipilih karena data saya normal dan linear. Tapi kalau syarat parametris gagal, kita bisa ganti ke uji non parametris.